Chapter 11, Unlock the Meridian. Yun Xiao duduk di kursinya asik dengan bayangannya. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia tidak akan mengambil Jarong sebagai pelayannya. Terlebih lagi kekuatan jiwanya telah mengalami kerusakan besar setelah menggunakan teknik yang membingungkan jiwa. Sayangnya kekuatan jiwa aku sangat lemah setelah kelahiran kembali aku. Kalau tidak, aku tidak akan bersusah payah berurusan dengan seorang alkemis tingkat pertama belaka. Setelah kelahirannya kembali, kekuatan jiwanya bahkan tidak sekuat alkemis tingkat pertama biasa. Baru saja dia hanya menggunakan seni mistik yang membingungkan jiwa untuk sesaat setrum Jarong. Jika yang terakhir sadar, dia pasti akan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi dia mengeluarkan teknik kultivasi jiwa dan memberikannya kepadanya. Ini disebut memukulmu dengan tongkat, lalu memberimu roti. Jika tidak peduli seberapa buruk teknik kultivasi jiwa, itu tetap tidak ternilai harganya dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada seseorang dengan begitu mudah. Yun Xiao duduk bersila, matanya sedikit tertutup sementara. Tulisan emas mulai muncul di benaknya. Itu semua teks yang tidak dapat diuraikan, yang tampak seperti berudu, berkedip-kedip dan menghilang berulang kali di kepalanya. Namun tidak peduli bagaimana dia merenungkannya, dia tidak dapat membuat naskah lengkap muncul di benaknya. Setelah jiwanya terbangun, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi salah satu pria terkuat di generasinya. Tapi tujuan Yun Xiao lebih dari itu. Dia ingin menjadi eksistensi di luar kehidupan sebelumnya. Dia ingin membuat terobosan ke dunia legendaris. Ketergantungannya yang terbesar sekarang bukan berasal dari ingatan akan kehidupan masa lalunya atau teknik tempering tubuh tiran, tetapi dari teknik kultivasi jiwa yang dia temukan di pegunungan Tiandang tepat sebelum kematiannya. Teknik ilahi ekspansi besar. Dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi jiwa ini. Dan isinya berada di luar imajinasinya. Dia percaya bahwa alasan mengapa jiwanya dapat dilahirkan kembali pasti ada hubungannya dengan itu. Faktanya, suara yang terngiang di benaknya saat dia memulihkan ingatan akan kehidupan masa lalunya sedang membaca teks teknik ilahi ini. Pembudidaya di benua belah diri surgawi pada dasarnya dibagi menjadi pembudidaya belah diri dan pembudidaya alkimia. Yang pertama terutama berfokus pada kultivasi qi, sementara sejumlah kecil dari mereka berspesialisasi dalam kultivasi daging, yang disebut prajurit biasa. Yang terakhir berfokus terutama pada kultivasi jiwa, dan mereka justru adalah para alkemis. Masing-masing dari ketiganya berhubungan dengan roh, energi, dan jiwa manusia masing-masing, dan tidak peduli yang mana yang mencapai puncaknya. Seorang individu bisa menjadi sosok perkasa yang mengguncang seluruh benua. Tapi sebagai seorang kultivator bela diri yang telah mengembangkan energi dan jiwanya ke tingkat yang berdaulat, Yun Xiao tahu pentingnya saling melengkapi di antara ketiganya dengan sangat baik. Semua dari beberapa penguasa bela diri yang diberikan terkuat di dunia telah mengolah 2 dari 3 hingga puncak, yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada keberadaan lainnya. Hanya setelah dia terjebak di puncak alam 9 surga, dia menyadari bagaimana kekuatan dagingnya telah mencegahnya membuat terobosan lebih lanjut yang mendorongnya untuk mendapatkan teknik tempering tubuh tiran. Hanya ketika tubuh, qi dan jiwa mencapai puncaknya pada saat yang sama, dia dapat melesat menuju alam 10 dunia yang legendaris. Setelah aku memiliki teknik ilahi ekspansi besar,
aku pasti akan dapat menumbuhkan kekuatan jiwa aku ke puncak alam berdaulat. Digabungkan dengan teknik penempaan tubuh tiran. Ketika ketiganya menyatu menjadi satu, aku kemudian dapat membuat terobosan ke dalam 10 dunia divine rim dan menjadi tak terkalahkan. Secercah cahaya terang melintas di matanya saat dia sepertinya melihat melalui lapisan ruang di ujung kehampaan yang tak terbatas. Aku dapat membuat setidaknya 13 jarum ilahi dengan potongan batu udara ilahi 5 warna ini yang cukup untuk membangkitkan potensi tubuh aku saat ini dan memungkinkan aku untuk membuka sumbatan meridian aku. Dia duduk dan mulai mengedarkan teknik agung ekspansi ilahi. Kekuatan jiwanya yang rusak pulih pada tingkat yang mengerikan dan segera mencapai tingkat puncak alkemis magang. Meskipun sedikit kurang dari level alkemis tingkat pertama, itu sudah cukup bagiku untuk membuat jarum ilahi dan meramu ramuannya. Ketika dia telah menempatkan Han Bai dan Chen Zhen di tempat yang aman, dia berjalan menuju ruang pelatihan. Ruang pelatihan yang dilengkapi dengan asrama tunggal dibangun dengan batu berlian yang sangat kuat, yang tidak hanya sulit dihancurkan oleh prajurit biasa, tetapi juga memiliki efek isolasi suara yang sangat baik. Dari bahan yang diberikan Jiarong kepadanya, Yun Xiao mengeluarkan bahan yang disebut pasir emas ungu, menamparnya menjadi bentuk bubuk dengan kedua tangan dan menggunakannya untuk menggambar susunan berbentuk pentakel di tanah. Ketika dia selesai, kekuatan aneh mulai memancar dari susunannya. Setelah itu dia meletakkan batu udara ilahi 5 warna di tanah, lalu mengeluarkan pedang hitam dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Dengan ledakan, batu itu hancur menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jejak cahaya keemasan melintas di alisnya sebelum aliran kekuatan jiwa yang tak terlihat mengalir keluar, membungkus semua kepingan batu kecil dan membawanya ke atas barisan. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan susunan, potongan-potongan kecil batu itu mulai bergetar. Perlahan dan frekuensinya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dari waktu ke waktu. Yun Xiao dengan hati-hati mengontrol ritme mereka dengan kekuatan jiwanya, memungkinkan mereka untuk melompat dengan cara tertentu. Jika ada orang di sini untuk menyaksikan seluruh proses, dia akan terkejut. Yun Xiao sangat berbeda dari rata-rata alkemis dalam menggambar susunan, pemurnian batu, dan penggunaan kekuatan jiwa, sehingga hal itu tidak dapat dipahami. Pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya telah menutupi kekurangan kekuatannya. Sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh alkemis tingkat pertama dilakukan dengan kekuatan alkemis magang senior olehnya. Fragmen kecil dari batu dewa mulai berderak seperti kacang goreng di atas susunan dan segera meleleh menjadi bentuk kental sebelum menyatu. Saat sejumlah besar debu putih keluar darinya, warna cairan menjadi lebih cerah dan lebih mencolok. Dia sebenarnya telah memasukkan langkah pemurnian langsung ke dalam proses pemurnian. Jika ini disaksikan oleh orang-orang dari asosiasi alkemis, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah. Padatkan! Yun Xiao sama-sama meneriakkan sepatah kata dengan ringan dan mengarahkan jari telunjuknya ke kekosongan di depannya. Pada kata dan gerakannya, esensi energi yang diekstraksi di atas arai langsung terkondensasi menjadi 13 jarum kecil. Permukaannya memantulkan cahaya warna-warni yang membuatnya terlihat sangat cantik. 13 jarum berkilau jatuh dengan lembut ke tangannya. Namun, dia tidak repot-repot melihatnya dan langsung memasukkannya ke dalam cincinnya. Selanjutnya, aku akan memulai meracik ramuan yang membersihkan sumsum dan meridian. Dia mengeluarkan lebih dari selusin bejana kaca dengan berbagai ukuran dan ketinggian dan meletakkannya di tanah. Kemudian dia mengeluarkan sebotol besar cairan merah dan tajam dari tas penyimpanannya dan menuangkannya ke setiap bejana. Itu adalah darah dari beberapa binatang iblis.
Setelah semua ini, Yun Xiao mengambil napas tajam dan dengan cepat mengambil berbagai bahan dari tas penyimpanannya saat matanya bersinar dengan sinar terang menempatkannya di wadah terpisah. Segera reaksi yang berbeda mulai muncul di setiap bejana. Berbagai gas muncul dari bejana yang berbeda dan cairan di dalamnya mendidih dengan gelembung warna-warni. Yun Xiao menyebarkan kekuatan jiwanya menjaga proses semua reaksi di bawah pengawasan akal ilahinya. Dia terus menambahkan bahan ke wadah dan yang berbeda untuk melawan reaksi drastis. Pum, pum, pum. Suara ledakan berdering tanpa akhir. Tidak dapat menahan reaksi keras, bejana itu akhirnya pecah, mengirimkan aliran cairan berwarna-warni langsung ke udara seperti air mancur. Ayo, dengan lambaian tangannya, sebuah bejana kristal yang indah muncul entah dari mana dan menari-nari di udara. Lalu total 9 aliran cairan jatuh secara akurat ke dalamnya. Selanjutnya dia meraih bejana dan mulai mengocoknya. 9 cairan dengan warna berbeda dengan cepat menyatu untuk membentuk larutan hijau tua yang berputar-putar dengan tenang di dalam wadah. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 jam. Karena konsumsi kekuatan jiwanya yang berlebihan, wajah dan dahi Yun Xiao ditutupi dengan lapisan keringat yang tebal. Dan seluruh tubuhnya juga basah oleh keringat dengan tetesan besar yang terus-menerus menetes ke tanah. Dia menghela nafas panjang dan mulai terengah-engah. Hahaha, sepertinya aku masih dalam kondisi sangat baik. Aku akhirnya berhasil. Solusi hijau di dalam wadah kristal terlihat tenang. Tetapi Yun Xiao bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir di dalamnya. Dia tidak punya waktu untuk istirahat karena dia ingin tahu efek dari solusi. Dia dengan cepat membawa seember besar air mendidih dan perlahan-lahan menuangkan cairan hijau tua ke dalamnya. Brup, brup, brup. Udara dipenuhi dengan suara mendidih yang keras karena suhu air tampaknya telah naik ratusan derajat secara instan. Banyak uap air naik dari ember, mengubah seluruh ruangan menjadi hijau pucat dalam sekejap mata dan mengaburkan semua mata. Tubuh Yun Xiao mulai menjadi sedikit panas. Hanya dengan berdiri di kabut sementara, sejumlah besar panas perlahan merembes ke kulitnya. Dia mengeluarkan jarum udara ilahi 5 warna dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setiap kali dia memasukkan satu, dia merasakan kekuatan menembus kulit ke meridiannya. Tapi bukan saja dia tidak merasakan sakit, dia bahkan merasa sangat lega. Percikan setelah memasukkan semua 13 jarum, dia langsung melompat ke dalam larutan mendidih. Selain panas mendidih yang membakar kulitnya, kekuatan obat yang kuat mengalir deras ke tubuhnya menuju anggota tubuhnya dan menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau pucat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Dia sangat kesakitan, tetapi wajahnya sangat gembira karena obatnya lebih baik dari yang dia duga. Dia menutup matanya erat-erat dan melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan saat dia duduk diam, membentuk kontras yang aneh dengan cairan mendidih di sekitarnya. Pada saat yang sama, ujung jarum yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya mulai memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Seolah-olah ada kekuatan yang berputar-putar dengan gelisah di dalamnya. Sebagian besar bahan yang dia gunakan untuk meramu ramuan itu sangat beracun. Tetapi ketika disatukan, mereka dapat mencapai keseimbangan yang halus dan memiliki efek luar biasa pada pembersihan sumsum dan meridian. Orang yang tidak tahu banyak tentang resep dan rincian medisnya tidak akan pernah berani menggunakan solusi ini. Bahkan dia harus membaginya menjadi 10 bagian. Jika tidak, kesalahan yang ceroboh dapat menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan membunuhnya di tempat. Tapi setelah mendapatkan jarum udara Dewa 5 warna, dia benar-benar mengubah rencananya.
karena jarum ini mengandung kekuatan 5 elemen. Ketika mereka digunakan untuk merangsang titik akupuntur, Yun Xiao tidak hanya bisa menyerap kekuatan 5 elemen melalui mereka, tetapi juga menggunakannya untuk melindungi titik akupunturnya. Dia jelas merasakan sensasi sejuk dan menenangkan yang datang dari 13 titik akupuntur utamanya. Selain itu, titik akupuntur ini bernapas sendiri, terus-menerus menghirup dan menghembuskan ki primordialnya. Ketika kekuatan ramuan telah diserap ke dalam dirinya, dia itu berenang di sepanjang meridian utamanya, menyebar ke seluruh tubuhnya saat mulai membuka sumbat meridian tak terlihat yang rusak dan mengering satu persatu. Saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa, senyum yang menyenangkan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Saat dampak obatnya semakin kuat, dia mulai melakukan berbagai segel dengan kedua tangannya, memandu pergerakan obat ke dalam tubuhnya. Banyak meridian menonjol di permukaan kulitnya dan terpelintir seperti akar pohon kuno, mengerikan untuk dilihat, sementara aura hijau samar merembes keluar darinya. Boom! Tiba-tiba ledakan pengap bergema dari dalam tubuhnya dan semua meridiannya meledak dalam sekejap. Dipandu oleh segel tangannya, kekuatan obat itu mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya saat dia berenang membentuk lingkaran penuh tanpa halangan. See you next chapter.